Oke, pagi ini saya akan menampilkan video kedua saya. Sebelumnya, saya ucapkan Shalom Aleichem Besem Yeshua HaMashiach. Dalam video kedua ini, saya menjelaskan mengenai peran wali kelas, karena saya seorang wali kelas di kelas 15 dalam menangani siswa korban bullying. Jadi, sebagai wali kelas 15, saya mendapati ada satu anak yang mempunyai kekurangan fisik dan satu orang siswi yang mempunyai masa lalu sebagai korban bullying. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana keadaan siswa di mana saya menjadi wali kelas. Jumlah siswanya ada 36 orang, jumlah siswa perempuan sebanyak 20 orang, dan jumlah siswa pria sebanyak 16 orang. Satu orang siswa pria itu mempunyai kekurangan fisik, namun masih dapat mengikuti KBM. Dan satu orang siswi pernah menjadi korban bully di masa lalu. Bagi siswa pria yang mempunyai kekurangan fisik, dia memang lebih banyak diam, lebih suka bermain game dan melukis di rumahnya. Tapi ketika saya mewawancarai dia, memberikan nasihat buat dia, dia berkata bahwa dia tidak pernah menghiraukan perkataan orang tentang kekurangan tubuhnya. Jadi bisa dikatakan anak ini meskipun punya kekurangan, dia mempunyai rasa pede yang besar, percaya diri yang besar. Sering diam meskipun ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelas. Antara lain dia terlibat dalam proyek kewirausahaan yang diselenggarakan di SMA 1 Gunung Halu. Kemudian bagaimana dengan siswi korban bullying ini? Menurut penuturannya, siswi ini mendapat bullying berupa ejekan dan pengucilan di masa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Akibatnya, siswi menjadi tidak percaya diri, tidak percaya pada orang lain, dan harus berobat ke psikiater dan dokter. Awalnya, saya juga merasa kaget ketika ada seorang siswi saya harus berkonsultasi dengan seorang psikiater. Dan lebih parahnya lagi, siswi ini bertemu lagi dengan orang yang pernah membulinya di sekolah dasar. Di kelas, siswi ini hanya dekat dengan satu orang pada awalnya, satu orang siswi, dan dia jarang sekali bergaul dengan orang lain. Lalu bagaimana saya menangani anak tersebut? Upaya apa yang saya lakukan pada awalnya sebagai wali kelas? Pertama, saya mewawancarai siswi ini secara singkat, secara pribadi ketika dia meminta izin untuk pergi berobat. Nah, pada hari berikutnya, ibu dari si siswi ini datang menemui saya sehingga saya bisa mengobrol langsung di kantor guru. Dan dari situ ya saya mendapat sedikit tambahan informasi sehingga langkah berikutnya saya berkonsultasi dengan guru BP dan guru BK untuk menangani siswi tersebut. Kenapa saya langsung berkonsultasi dengan guru BP dan guru BK? Ya karena saya tidak pernah mengalami hal seperti itu waktu saya dulu bersekolah. Dan kemudian saya beranggapan bahwa saya tidak memahami betul bagaimana cara menangani kejadian tersebut. Akhirnya ketika istirahat, siswi ini saya ajak ke BP dan mereka kemudian ngobrol satu sama lain dengan waktu yang cukup lama. Pada akhirnya rekan sejawat saya yang merupakan seorang guru BP ini memberikan saran untuk mengawasi siswi ini meskipun secara tidak langsung selama seminggu. Pengawasan itu berupa bagaimana sikap dari siswi ini selama di kelas, bagaimana perilaku siswi ini dalam berhubungan dengan temannya, dan bagaimana dia mengikuti pelajaran. Awalnya memang saya sering masuk kelas, mengontrol kelas, dengan dalih melihat kebersihan kelas, sehingga saya bisa memperhatikan bagaimana siswi ini di kelas. Dan alhamdulillah, puji syukur, dia tidak mengalami masalah-masalah berat.
Setelah itu pengawasan semakin dikendorkan dengan cukup memperhatikan siswi ini beberapa saat. Nah, dari sini saya melihat bahwa peran utama wali kelas itu harus selalu melakukan cek dan recheck terhadap keadaan kelasnya setiap saat. Artinya kita sebagai wali kelas itu tidak bisa lepas tangan. Masalah kebersihan, masalah prasarana, masalah siswa yang kabur, masalah siswa yang membolos, masalah jam kosong di kelas, itu menjadi tanggung jawab kita dan kita harus selalu mengontrol itu. Mengapa kita harus melakukan itu? Karena saya memahami latar belakang keadaan yang bersifat khusus dari siswa di kelas saya, maka saya berpendapat guru harus bisa menjadi orang tua di sekolah. Ini memang paradigma yang sudah mulai ditinggalkan di pendidikan kita. Dulu waktu saya sekolah, sering sekali ditekankan bahwa guru adalah orang tua di sekolah. Sehingga guru itu mempunyai tanggung jawab moral untuk menjaga anak-anaknya. Kalau dalam Injil dikatakan oleh Yesus Kristus bahwa seorang guru itu seperti seorang gembala. Ia benar-benar mengenal domba-dombanya, dan ketika domba itu hilang, ia akan berusaha mencari sampai ketemu dan membawa domba itu kembali kepada kumpulannya. Demikian seorang guru pun harus selalu menjaga anak muridnya, selalu dekat dengan anak muridnya sehingga anak muridnya itu merasa aman. Bagaimana caranya? Ya, kita harus melakukan kontrol terhadap kegiatan pembelajaran di kelas. Selain memberikan ketertiban dalam pembelajaran, juga memberikan kepastian bahwa guru sebagai orang tuamu di sekolah itu hadir di kelas. Kalau guru itu sering hadir di kelas, maka guru mampu mendeteksi masalah yang mungkin ada di kelas lebih dini, seperti siswa yang sering kabur, kurang kompaknya kelas, tindakan pembulian, dengan cara sering mengobrol dengan siswa di masa senggang, rajin mengontrol kebersihan kelas, kehadiran siswa, membuat grup komunikasi wali kelas dengan wali murid. Ada satu hal yang sebenarnya tidak saya tuliskan dalam PowerPoint ini, yaitu bahwa kita sebagai guru pun harus bisa menanamkan rasa percaya diri pada anak-anak kita. Sekarang kalau saya perhatikan anak-anak zaman sekarang itu, ya bagaimana ya, mentalnya itu chicken sekali. Gitu. Baru diejek sekali, baru berbuat kesalahan, dia sudah down, sudah healing. Dia tidak bisa menghadapi tantangan kehidupan, tidak bisa menghadapi tantangan pelajaran, dan lebih suka untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Kita sering menjumpai bahwa ketika kita memberikan ulangan, maka banyak anak yang tidak masuk. Nah, itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa anak-anak kita itu tidak mampu menghadapi tantangan. Ini juga suatu tugas dari wali kelas untuk memberikan arahan-arahan bagaimana anak itu mampu menghadapi tantangan. Tidak menganggap bahwa setiap yang ejekan ke dia atau dia mengobrol dengan orang lain itu kemudian membuat dia baper, bawa perasaan, sehingga lalu dia merasa down, merasa dibully, padahal tidak selamanya orang berkata demikian itu membuli. Kita harus menjadikan tindakan-tindakan pembulian itu sebagai motivasi supaya kita bisa maju. Terutama karena kita menghadapi era yang baru, bukan lagi kapitalisme, bukan lagi liberalisme, bukan lagi komunisme, tapi neoliberalisme, di mana orang yang punya kreativitas, orang yang punya daya juang yang lebih dari orang lain, itulah yang akan berhasil. Demikian paparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus penguasa saya, dan Tuhan Yesus Adonai Yeshua HaMashiach melindungi kita semua. Alaihem Shalom.